Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kakak-kakak level 5. Ya, hari ini di hari Rabu berjumpa kembali dengan Bu Rahma di pembelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi part 4. Ya, kita sudah di pertemuan keempat. Nah, bagaimana teman-teman semua kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan oleh Allah dan kita diberikan kemudahan untuk meraih ilmu hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk hari ini apa yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai membuat kesimpulan isi teks dari diagram. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai apa itu teks eksplanasi, ciri-cirinya, kemudian bagaimana cara membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Ya, bagaimana cara mengetahui isi teks eksplanasi tersebut melalui peta konsep yang ada. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat kesimpulan dari isi teks dengan bentuk diagram. Oke, sekarang teman-teman siapkan diri kalian untuk menyimak pembelajaran hari ini. Baik. Informasi penting dari suatu teks dapat diurai menggunakan peta konsep atau diagram. Ya, seperti yang kita tahu, untuk kita menemukan informasi penting dari teks, kita bisa menggunakan peta konsep, ya, seperti di pertemuan sebelumnya. Ya, kita menemukan informasi penting dengan membuat peta konsep yang telah kita sudah desain, ya, sudah kita rancang. Bisa juga melalui diagram. Masih ingatkah kalian langkah-langkah membuat peta konsep? Ya, jika masih ingat, alhamdulillah. Jika kalian mungkin sudah lupa, silakan dilihat materi di pertemuan hari Senin. Ya, materi PowerPoint yang sudah dikirimkan oleh wali kelas masing-masing. Nah, selanjutnya, untuk mempermudah memahami isi dari sebuah teks eksplanasi, itu bisa kita buat dalam bentuk diagram. Ya. Nah, berikut ada langkah-langkah dalam membuat kesimpulan isi teks eksplanasi dari diagram. Nah, langkah-langkahnya yaitu ada 4 tahap.
Yang pertama, tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, yuk kita ingat, apabila teks tersebut lebih dari satu paragraf, berarti kita bisa menentukan pokok pikirannya dari setiap paragraf yang ada. Ingat, pokok pikiran itu nama lain dari ide pokok atau gagasan pokok. Ya, kemudian yang kedua, buatlah daftar pertanyaan untuk membantu kita menemukan informasi penting di dalam teks. Ya, jadi setelah kita menentukan pokok pikiran yang ada atau ide pokok yang ada di setiap paragraf, kemudian kita buat daftar pertanyaannya, ya, yaitu dengan adik Simba, menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, setelah kita membuat daftar pertanyaan yang ada, kita bisa menentukan jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat. Ya, sudah paham sampai sini? Ya, bagus. Nah, setelah menentukan jawaban dari pertanyaan yang sudah kita buat, kita bisa membuat diagram agar kita mudah menarik kesimpulan yang ada. Nah, setelah membuat diagram, barulah kita bisa menuliskan kesimpulan dalam bentuk tulisan ya, menuliskan kan. Oke, jadi tahapannya Bu Rahma ulang lagi. Tentukan pokok pikiran dari setiap paragraf, buat daftar pertanyaan untuk menemukan informasi penting. Nah, di sini membuat pertanyaannya tidak cukup untuk satu pertanyaan di setiap paragraf ya. Jadi kalian sesuaikan dengan informasi penting di setiap paragrafnya. Bisa dipahami kan? Ya, kemudian tentukan jawabannya, kemudian buat diagram, dan terakhir dari diagram tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Ya. Nah, di sini Bu Rahma punya contoh teks. Ya, yuk perhatikan baik-baik. Kita baca bersama-sama ya. Tungku Jimat. Tungku buatan Supriyanto diberi nama Tungku Jimat. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Tungku ini dikatakan hemat karena hanya berbahan bakar limbah. Selain itu, pembuatan tungku tersebut menggunakan konsep energi petani. Menurut penciptanya, Supriyanto, tungku jimat sangat tepat untuk masyarakat pedesaan, daerah transmigrasi, warga pinggiran kota, dan pedagang makanan kaki lima. Warga pinggiran kota dan pedagang makanan kaki lima. Pembakaran menggunakan tungku jimat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Hal itu karena teknik pembakaran pada tungku tersebut sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen sehingga dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Ya, di sini kita harus, apakah tadi tahapannya? Benar, menentukan pokok pikiran di setiap paragrafnya. Nah, di sini ada berapa paragraf, Kak? Ya, benar. Ada 2 paragraf. Yang pertama dan kedua. Yang pertama, di sini kita tentukan dulu ya. Pokok pikiran paragraf pertamanya apa. Kemudian kita buat pertanyaan dan jawaban. Oke. Di sini kita lihat fokus ke paragraf pertama. Kita sudah membacanya, paragraf pertama. Ya, nah kalian ketika ada suatu teks, kita harus membaca teksnya dengan perlahan seperti yang kita baca tadi bersama. Agar kita memahami apa yang dimaksud dari teks tersebut, ya. Membahas tentang apa, seperti itu. Nah, di sini
pokok pikirannya terletak di kalimat utama. Ada di kalimat pertama, yang ini benar. Oke, di sini kalimat utamanya adalah tungku buatan Supriyanto diberi nama tungku jimat. Berarti pokok pikirannya apa ya, Kak? Apakah? Coba kita ulang lagi. Kalimat utamanya, tungku buatan Supriyanto diberi nama tungku jimat. Berarti pokok pikirannya, apakah? Inti dari kalimat utamanya apakah? Oke, di sini Bu Rama stabiloin dulu ya, supaya kalian paham. Di sini Bu Rama tandain untuk kalimat utamanya ya. Oke, berarti inti dari kalimat utama ini adalah pokok pikiran. Berarti apa, Kak? Ya, benar. Nah, pokok pikirannya adalah tungku jimat buatan Supriyanto. Nah, benar. Itu adalah pokok pikiran dari paragraf pertama. Nah, sekarang tadi kita harus fokus ke paragraf pertama terlebih dulu ya. Nah, di sini Bu Rahma akan menuliskan akan menemukan informasi penting yang ada di paragraf pertama dengan cara membuat pertanyaan. Nah, di sini di paragraf pertama ini Bu Rahma menemukan 2 informasi penting, 2 poin. Makanya di sini Bu Rahma membuat 2 pertanyaan. Nah, apa informasi penting yang ada? Nah, yang pertama, nah di paragraf pertama di sini, di paragraf pertama, apa kepanjangan dari kata jimat? Oke, di sini bisa kita lihat ya. Oke, bisa kita lihat di sini. Mana kepanjangannya? Nah, di sini. Nama jimat tersebut merupakan kependekan dari energi hemat. Nah, ini adalah salah satu informasi penting yang kita perlu tahu. Oke, kemudian, nah jawabannya apa? Apa kepanjangan dari kata jimat? Jawabannya adalah jimat adalah energi hemat. Nah, sama ya seperti ini. Oke, kita menemukan satu informasi penting yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, siapa yang membuat tungku jimat? Nah, ini kan terletak di tadi ya, di kalimat utama. Ya, kita bisa tahu. Oke, jawabannya adalah Supriyanto. Nah, berarti di paragraf pertama, informasi penting yang kita harus tahu ada di sini ya, 2 kalimat pertama. Oke, bisa dipahami ya Kak? Berarti di paragraf pertama cukup ini saja informasi penting yang kita perlu tuliskan ya di sini dalam bentuk pertanyaan beserta jawabannya. Oke, berarti kalimat lainnya di paragraf pertama ini adalah kalimat penjelas. Ya. Oke, selanjutnya kita fokus ke paragraf kedua. Nah, di sini di paragraf kedua, kita tentukan pokok pikirannya atau ide pokoknya. Pastinya terletak di kalimat pertama. Betul? Oke, kalimat pertama berarti ini ya. Ini Bu Rahma tandai, ini adalah kalimat utamanya. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Pembakaran menggunakan tungku jimat dengan konsep energi petani ini cukup efisien. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Oke. Nah, di sini di paragraf kedua, apakah pokok pikirannya atau ide pokoknya? Oke.
Apakah pokok pikiran paragraf kedua? Ya, pokok pikiran paragraf kedua yaitu mengenai efisiensi pembakaran tungku jimat. Nah, sama ya di sini ya. Oke. Jadi bisa kita ringkas, intinya adalah ini efisiensi pembakaran tungku jimat. Ya. Oke, selanjutnya kita harus menemukan informasi penting yang terdapat di paragraf kedua. Nah, di sini Bu Rahma menemukan 2 informasi penting. Oke. Yuk kita buat daftar pertanyaannya. Menggunakan kata adik Simba. Kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, di sini Bu Rahma menemukan 2 informasi penting. Yang pertama, di sini, oke, kita buat pertanyaan. Mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Oke, di sini berarti kita menemukannya terletak pada kalimat keberapa, Kak? Oke, terletak pada kalimat pertama. Nah, sebentar. Di sini kenapa cukup efisien? Dijelaskan bahwa apa, Kak? Karena sangat meminimalkan penggunaan oksigen. Ya. Oke. Jawabannya adalah karena teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Oke. Nah, sesuai ya. Oke, pertanyaan kedua. Di sini Bu Rahma pakai kata apa? Apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim? Oke, kita bisa menemukan informasi penting. Oke, di sini informasi pentingnya. Tungku jimat dibuat dengan ruangan yang minim oksigen dapat meningkatkan suhu lebih cepat. Nah, ini informasi penting yang kedua di paragraf kedua. Nah, berarti jawabannya apa, Kak? Manfaatnya? Manfaat yang didapatkan adalah suhu dapat ditingkatkan lebih cepat. Gitu. Atau manfaat yang didapatkan adalah suhu dapat meningkat lebih cepat. Seperti itu. Oke, dari sini apakah kalian sudah memahaminya perlahan-lahan? Ya, Bu Rahma ulang lagi. Tadi pertama kita menentukan pokok pikiran paragraf. Ya, di setiap paragrafnya kita tentukan pokok pikiran. Ya, satu saja. Kemudian kita buat daftar pertanyaan. Nah, tujuan membuat daftar pertanyaan tadi apa, Kak? Oke, menuliskan informasi penting yang ada di setiap paragraf. Ya, selanjutnya setelah kita membuat daftar pertanyaan dan menuliskan jawabannya, kita bisa membuatnya dalam bentuk diagram. Nah, di sini untuk diagramnya, untuk poin yang di tengah, yang berwarna merah, ini adalah judul teks. Ya, seperti yang dicontoh. Judul teksnya adalah Tungku Jimat. Ya. Nah, kemudian kenapa berbentuk cabang? Nah, berbentuk cabang ini adalah berasal dari daftar pertanyaan yang telah kita buat. Ya, dari paragraf 1 dan paragraf kedua. Ini gabungannya. Gitu. Ya. Nah, ini panah-panah ini ya, ini ada 4 bagian. Nah, ini adalah hasil dari jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat. Nah, ini adalah jawaban-jawabannya. Kita tuliskan di dalam bentuk diagram. Coba kita tengok dulu yuk. Oke, di sini jawabannya sudah ya. Teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen.
Kemudian di paragraf kedua juga ada lagi, manfaatnya dapat ditingkatkan lebih cepat. Kemudian kita cek lagi yuk. Oke, di sini untuk di paragraf pertama, jimat adalah energi hemat. Terus satu lagi jawabannya adalah Supriyanto. Nah, apakah benar? Tadi sesuai? Coba kita cek lagi. Nah, sama tidak ya? Kira-kira sama nggak, Kak? Ya, sama ya. Nah, di sini kita bisa tulis dibuat oleh Supriyanto. Teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Kemudian minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Singkatan dari tungku energi hemat. Nah, ya, ingatin Bu Rama ingatkan kembali ya. Di kotak-kotak ini yang pertama adalah judul pada teksnya, kemudian cabang-cabang ini adalah hasil dari jawaban pada pertanyaan yang telah kita buat. Oke. Nah, sekarang kita bisa buat kesimpulan. Kita bisa buat, kita tarik kesimpulan dari diagram yang telah kita buat. Apakah kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah dari beberapa kotak-kotak ini, tulisan ini, kita rangkai menjadi sebuah beberapa kalimat yang padu, ya, menggunakan kosakata yang baku juga. Oke, di sini Bu Rahma tarik kesimpulan. Tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Ya, sudah ya. Sini yang pertama dan kedua sudah dituliskan. Tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Ya. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Nah, ya, di sini dalam merangkainya menjadi kesimpulan, tidak harus semua kosakatanya kita salin juga. Ya. Jadi kita ubah pakai bahasa sendiri dari jawaban-jawaban di sini. Ya, kita rangkai menjadi beberapa kalimat. Sehingga susunan kalimatnya menjadi susunan yang padu. Ya, yang pas satu sama lain. Ya, mungkin itu saja dari Bu Rahma. Ya, Bu Rahma sudah memberikan satu contoh. Nah, semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Ya, sekarang teman-teman kalian bisa silahkan mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh Walas masing-masing dalam bentuk PDF. Ya, kalian membuatnya sama persis seperti yang dicontohkan ya. Ya, semoga kalian dapat memahaminya kembali. Oke, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Rahma pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan setelahnya ya sama Bu Rahma.